Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman, sahabat, saudaraku semuanya yang alhamdulillah sampai saat ini insya Allah terus dan masih kita cintai. Kita adalah manusia, kelompok makhluk Tuhan yang tidak mau tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri tanpa bergaul, tanpa bersosialisasi, tanpa merajut pertemanan dan lain sebagainya. Kita tidak seperti makhluk-makhluk yang lain yang mungkin bisa mengurung diri, yang mungkin bisa hidup sendiri mandiri tanpa harus berinteraksi dengan orang-orang atau makhluk-makhluk di sekitarnya. Kita adalah jenis makhluk yang memang Allah konsep sebagai orang atau sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang artinya siapapun kita, bagaimanapun sifat kepribadian dan karakter kita, pasti secara alami kita akan bergaul, kita akan mempunyai teman, kita akan mempunyai sahabat dan lain sebagainya. Namun yang harus kita perhatikan bahwa ternyata ini kita tidak perlu melihat referensi kemana-mana. Kita bisa melihat kanan kiri kita. Ternyata tidak sedikit orang, sahabat yang justru karena salah dalam bergaul, karena salah dalam berinteraksi, memilih teman dan sebagainya, ini justru bukan nilai positif yang dia peroleh, justru negatif yang semakin hari semakin lama dia lakukan karena pengaruh teman tersebut. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, beliau secara tegas mengatakan, kata Rasul, bila engkau ingin mengenali watak atau karakter orang ini baik atau buruk, orang ini termasuk tipikal orang yang zalim, orang yang baik, orang yang selalu menebar kebaikan atau tidak, kata Rasul, tanyakan siapa temannya. Jangan tanyakan siapa dia, tapi tanyakan teman siapa dia. Ini menunjukkan saking pentingnya pertemanan, saking mempengaruhinya kualitas teman, saking mempengaruhinya pergaulan terhadap kejiwaan, prinsip, cara pandang seseorang dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, saya di sini tertarik ingin menyampaikan dawuh kalam dari ulama terkenal, Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa kriteria, ada beberapa spesifikasi sahabat, mulai dari yang terbaik sampai yang terburuk. Sehingga beliau mengatakan, ketika kalian berteman dengan seseorang yang kemudian timbul perasaan senang, timbul perasaan sayang, mencintai atas nama seorang sahabat dan teman, kok motivasinya kita berteman dengan dia, kalian berteman dengan temanmu, motivasinya karena kesolehan dia, karena kebaikan dia yang kita merasakan ketika kita dekat, berkumpul, berbicara dengan dia, bahkan berkumpul saja dengan dia, kita bisa menyaksikan kesolehan yang itu begitu sangat berdampak terhadap cara pandang, terhadap kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berteman karena dia orang soleh, berteman karena dia tingkah lakunya saja sudah menginspirasi kita. Ini yang oleh beliau disebut, inilah yang namanya mahabbah, suhbah, pertemanan fillah. Yang kedua, ada kalanya kita berteman, motivasinya kenapa kita berteman dengan teman kita? Karena kita berteman dengan orang ini, kita selalu mendapatkan informasi-informasi baru yang positif, ilmu-ilmu baru yang positif, yang dengan ilmu-ilmu itu membuat kita semakin mencintai kehidupan ini untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Yang membuat kita dengan ilmu, informasi, dan mungkin nasihat yang dia berikan, mungkin share yang dia berikan kepada kita, itu membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini juga oleh beliau dikatakan, ini adalah sebuah pertemanan suhbah yang fillah. Yang ketiga,
adalah pertemanan kita bersahabat dengan seseorang, kita berteman dan mengasihi seseorang karena mereka memberikan kita sesuatu, baik itu pekerjaan ataupun modal ataupun materi ataupun bahkan mungkin ilmu, yang sejatinya ilmu, materi, modal dan apapun yang mereka berikan pada kita, yang mereka sharingkan kepada kita, itu untuk menggapai duniawi. Misal untuk menggapai kekayaan, untuk mencari keuntungan, kesuksesan duniawi dan sebagainya. Tapi yang itu semua ujungnya adalah untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Kita diberi informasi tentang keduniawian yang ujungnya untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Teman semacam ini, kok kita sayang pada dia, kita suhbah bersahabat dengan dia, ini adalah tipe pertemanan yang juga fillah. Teman-teman, sahabatku di luar sana banyak sekali, adik-adikku mungkin, anak-anakku mungkin yang menyaksikan video ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita berteman dengan seseorang karena apa? Karena dia orang yang baik hati, karena dia orang yang dermawan, dia orangnya menyenangkan, dia orangnya mudah berbagi dalam hal materi dan sebagainya. Kita berteman, kenapa kamu berteman dengan dia? Alasan kita karena dia orangnya nyaman, orangnya enak, orangnya baik, orangnya mudah mentraktir dan sebagainya. Ini kalau kata Habib Al-Haddad adalah satu pertemanan yang sifatnya alami, akan muncul terhadap siapapun. Artinya apa? Siapapun pasti suka dengan orang model semacam ini. Orang kita atau teman kita yang lain, background, latar belakangnya apapun pasti suka dengan orang model semacam ini. Ini pertemanan yang alami, yang natural, yang apabila dimanage dengan baik akan menjadi baik, apabila tidak akan menjadi tidak. Yang perlu diperhatikan yang keempat, yang terakhir, apa itu? Ini adalah pertemanan yang justru ketika kita berteman dengan dia, justru informasi negatif yang kita dapatkan, justru inspirasi negatif yang kita dapatkan dari dia. Kita berteman dengan dia tidak menambah kesalehan kita, justru mendegradasi kesalahan kita. Mau pateng sholat, malinwun sewu, kadang-kadang gara-gara pengaruh teman kita sudah nggak kober, tidak sempat untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tegas, Habib Al-Haddad mengatakan ini adalah tipe pertemanan atau suhbah persahabatan yang bukan fillah, tapi persahabatan yang hanya berdasarkan hawa nafsu duniawi semata, dan bahkan pasti diyakini ada campur tangan iblis di dalamnya. Anak-anakku, sahabat, para saudara seiman, seagama yang kami cintai, seringkali kita mengatakan kita bersahabat, kita berteman fillah karena Allah. Perlu kita perhatikan ada 5 kriteria yang disampaikan oleh Habib Al-Haddad, yang salah satu dari 5 tersebut yaitu yang kelima, ketika pertemanan kita semacam itu jangan sekali-kali mengatakan itu pertemanan yang demi Allah, yang karena Allah. Perlu kita evaluasi termasuk yang kategori mana pertemanan kita. Perlu kita evaluasi, ketika tidak baik maka diperbaiki, ketika tidak diperbaiki dievaluasi masa depan pertemanan ini. Para pemirsa, saudara-saudaraku sekalian yang kami cintai, ini kali ini yang bisa kita bagi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita betul-betul orang yang menjadi baik karena diri kita, juga akan semakin menjadi baik karena lingkungan yang tepat untuk mendukung kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.